saudara keislaman yang saat ini hendak kami ingin sampaikan aspirasi kami. Bapak Ibu, Bapak Polisi, serta seluruh teman-teman aliansi, sebelum kita mulai aksi damai pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Warga Kabupaten Nunukan yang tengah sore hari ini berada di alun-alun, izinkan kami menyampaikan aspirasi aksi damai kami yang akan disampaikan langsung oleh Habib Muktis bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rabbil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qawiyyi sultan wal wadi'il burhan wa al-nabi ummi wa al-qalbi wa hadadir wa ilaihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan pada tanggal 21 Ramadan yang insyaallah juga bertepatan dengan hari-hari akhirnya bulan Ramadan. Dikumpulkan di dalam keadaan yang baik. Kami insyaallah akan berbicara tentang ini. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Mohon maaf kepada pihak kepolisian yang hari ini turut membantu kami dalam aksi hari ini yang seharusnya waktunya untuk keluarga, akhirnya menghabiskan waktunya untuk menjaga kami di sini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat agar tidak ada perbuatan yang menyinggung tentang sara, baik itu suku, agama, adat, dan lain sebagainya yang sehingga membuat kita terjadi perpecahan. Hari ini kita coba melihat ada seorang oknum yang juga merupakan pejabat negara yang mengeluarkan statementnya dan mengeluarkan postingannya sebagai umat Islam karena menyinggung ulama kami. Kami merasa apa yang dia lontarkan, apapun dia tuliskan, apapun narasi yang dibuat di dalam Facebook tersebut ada unsur-unsur yang bisa mengandung terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, hari ini kami datang tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan aspirasi kami agar oknum tersebut yang kita sebut dengan inisial DF untuk yang pertama mengklarifikasikan semua apa yang ada di dalam mesoknya tentang benih-benih kebencian yang dimana hal ini adalah penghinaan tentang ulama kami. Yang kedua adalah permohonan maaf kepada masyarakat Kaltara yang merasa tersinggung, wabil khususnya untuk umat muslim. Dan yang ketiga,
adalah agar di kemudian hari tidak terulang lagi, dan kita mengharapkan semua apa yang terjadi hari ini menjadikan pembelajaran buat oknum DAES tersebut agar di kemudian hari lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, berbicara, dan kelakuan. Dan adapun setelah hari ini yang kami sampaikan, semoga oknum tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mau melakukan apa yang kami inginkan dan apa yang kami sarankan kepada orang tersebut. Mungkin hari ini hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Nunukan bertanya-tanya, ada apa? Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan di sini hanya menyuarakan suara mewakili umat Muslim yang ada di seluruh Kalimantan Utara, terkhususnya di Kabupaten Nunukan. Atas temuannya salah satu postingan, postingan dari salah satu anggota dewan kita di Senayan, wakil rakyat kita, wakil kita yang ada di ibu kota, yang telah membuat pernyataan secara tertulis di sosial medianya yang diduga menyinggung perasaan umat Muslim, yang berisi ujaran kebencian, yang menyinggung perkara keislaman. Jadi hari ini kami di sini selaku Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Utara ingin menyampaikan 4 poin aspirasi yang sekiranya dapat segera direalisasikan atas temuan kami. Yang pertama, meminta pertanggungjawaban statement oknum DAES di sosial media. Yang kedua, meminta klarifikasi pernyataan oknum DAES yang telah menyinggung perasaan umat Islam dan ulama yang ada di Kalimantan Utara. Yang ketiga, meminta oknum DAES agar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Muslim dan ulama di Kalimantan Utara. Yang keempat, harapan kepada Bapak Polisi yang ada di Kabupaten Nunukan, sampaikan pesan kami Pak kepada Bapak Kapolda Kalimantan Utara agar sekiranya ketika ada proses hukum yang harus dilalui oleh oknum DAES, mohon Pak dijalani. Kami serahkan kembali kepada penegakan hukum. Kami tinggal menunggu prosesnya. 4 aspirasi ini yang ingin coba kami sampaikan agar tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Karena kenapa Bapak Ibu? Berbicara masalah perkara keislaman sangatlah kompleks. Berbicara masalah tentang keulamaan sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, ucapan-ucapan seperti ini wajib kita saling menjaga. Saling menjaga. Kami di sini Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan, tidak hanya umat Muslim saja yang berdiri saat ini, juga ada yang non-Muslim, karena mereka menjadi simpatisan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kalimantan Utara ini. Agar sekiranya Bapak Polisi dan juga oknum DAES agar segera merealisasikan aspirasi kami di Kabupaten Nunukan, mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Nunukan. Sekiranya aspirasi tadi sudah mewakili seluruh pertanyaan dan perasaan teman-teman yang ada di sini. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Polisi. Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf Pak, Ibu ketika ada salah kata dan ucapan. Kepada seluruh teman-teman pengguna jalan serta seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu ketika kami sekiranya terkesan menzolimi Bapak Ibu di jalan, menghambat proses lalu lintas. Setidaknya kami menyampaikan hak kami untuk menyampaikan aspirasi kami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masanya dari mana?
Ya buka lah basket ya buka. Kalau dibilang masa ini cuma simpatin aja, tidak ada lembaga apapun. Tidak ada Yang lembaga. mau ikut kontrol silakan. Tidak ada kita mengambil masa dari si A, si B, si D, dan tidak ada. Ini cuma keterikatan cara kita kekeluargaan sesama Muslim. Yang mau hadir kontrol silakan hadir. Tidak ada larangan. Bahkan yang non Muslim pun ikut hadir hari ini. Ini kan ada spanduk-spanduk mengucilkan agama tertentu ini. Sudah dilaporkan ke aparat hukum, Pak? Kenapa? Sudah dilaporkan ke aparat hukum. Ini kan banyak kata-kata bahwa mengucilkan agama Islam ini. Hari ini seperti saya katakan tadi, kita tidak ada tuntutan, kita cuma menyampaikan aspirasi agar kalimat semua itu diklarifikasi. Supaya diklarifikasi, Pak ya. Ingat, saya bilang diklarifikasikan agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak ada dalam kalimat itu juga dari awal tidak ada tuntutan bahwa ini apakah harus masuk tanda hukum dan sebagainya. Tapi kalau memang ada yang beranggapan seperti itu haknya orang. Tapi kalau buat saya secara pribadi, karena kita di sini mewakili juga dari teman-teman aliansi masyarakat Kalimantan Utara, hanya meminta klarifikasi agar supaya di belakang hari ucapan-ucapan yang seperti ini tidak muncul lagi. Seperti itu saja. Ini arahnya tujuannya daripada tadi ini yang empat poin ini. Oke, yang ada 3 hal. Pertama, mengklarifikasikan semua apa yang ada terjadi di Facebook beliau. Yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah permohonan maaf. Permohonan maaf dari beliau yang sudah terlanjur menyakiti perasaan kita dari masyarakat Muslim bagian negara Kalimantan Utara, khususnya para ulama. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang tentang kalimat-kalimat yang bersifat agak seksi ini. Jadi supaya kalimat-kalimat tentang Keislaman itu agak dihindari apapun itu bentuknya, saling menghargai agar tidak terjadi perpecahan kita di sini, karena kita mau Kalimantan Utara tetap aman, damai dan baik selamanya. Ini penyebaran di medsos ini kapan, Pak? Apa? Penyebaran di medsos itu kapan? Untuk penyiaran di medsos kayaknya sudah ada tersebar, bisa dicek sendiri. Ya kapan Dicek ini? sendiri di tahun 2020. 2020. Kenapa baru sekarang Karena ada? saya baru tahu sekarang, Pak. Saya tidak punya Facebook. Kalau Bapak tanya kenapa baru sekarang, karena saya tidak punya Facebook dan saya baru tahu sekarang. Dan tidak ada tendensi lain. Tidak ada tendensi lain, hanya itu. Saya bicara tentang saya sebagai seorang Muslim. Tidak ada tendensi lain. Itu intinya saya itu aja. Isi yang tersinggungan itu seperti apa, Pak? Oke, kalau kita mau bikin tersinggungan ada banyak. Mungkin tentang masalah ada yang dikatakan bahwa pendidikan anak-anak yang dianggap bahwa dia itu untuk disiapkan untuk mati. Kalau menurut agama Islam kita kan memang belajarnya hidup, itu digunakan untuk mencari pahala yang digunakan ketika kita untuk mati. Itu jelas, Pak. Itu jelas. Tolong jangan, artinya ada pun ulama-ulama yang lain misalnya, kalau memang Bapak memuruskan lagi tentang masalah Rizik, oke, tidak masalah. Karena itu memang bagian ulama daripada kami. Seperti itu. Nah, kenapa Anda dilaporkan ke polisi saja, Pak? Kenapa? Kenapa Anda dilaporkan ke polisi? Karena saya hanya hari ini mau menyampaikan aspirasi, Pak. Itu kan hak saya. Nah, kenapa mesti dinunukan? Kenapa bukan di Bulungan atau di Tarakan? Apanya? Demonya? Yang lain kemarin itu ditawarkan dan di Bulungan itu udah selesai aspirasi. Sekarang bagian Kabupaten Kutai lagi. Oh begitu? Iya. Jadi kami memang ulama-ulama di Kalimantan Utara ini saling koneksi juga. Itu aja, Pak. Saya pikir tidak ada perlu apa lagi yang kita mau tanyakan, karena memang jujur hari ini kita turun hanya menyampaikan aspirasi, bukan sebuah tuntutan. Artinya cuma menyampaikan tolong diklarifikasikan, seperti dari awal saya selalu bilang, tolong klarifikasikan, permohonan maaf dan tidak mengulang lagi. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Dari segi apanya dirugikan, Pak? Bukan masalah di segi apa yang dirugikan dan tidak dirugikannya, Pak. Tapi yang saya takutkan adalah karena kalimat ini begitu bisa membuat perpecahan, ada indikasi bisa menyebabkan perpecahan karena perspektif orang berbeda-beda. Orang Muslim antara saya dengan orang lain belum tentu sama. Ada yang mengatakan yang orang lain mengatakan tidak ada masalah, tapi mungkin yang lain ada mengatakan itu masalah. Tapi kan ini ada bahasa Pak sedikit provokatif ya. Ini apa maksudnya nih, Pak? Kau kucilkan ulama kami, kau kucilkan agama kami, ini provokatif ini, Pak. Itu apa tujuannya tuh? Jadi ini perkara keislaman, sedikit saya jawab, perkara keislaman. Jadi ada sebuah Rasulullah SAW bersabda bahwa ulama itu ketika kau mengagungkan ulama, maka kau telah mengagungkan aku, memuliakan saya Rasulullah. Ketika kau memuliakan Rasulullah, maka kau muliakan Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Ini dalam hukum Islam, Pak. Dalam hukum Islam, dalam ajaran keislaman. Nah, tetapi ketika ulama kami dibanding-bandingkan, kemudian mencoba untuk mempertanyakan adab, dan kemudian sampai berkata bahwa sebagian dari kaum mereka melakukan hal-hal dan sebagainya, yang artinya bias, dan kita semua menginterpretasikan yang tidak ada arahnya kemana.
Makanya artinya kita pengen klarifikasi dari dia. Arahnya kemana? Maksudnya postingannya dia? Silakan dibaca sendiri Pak. Ketika memang ada arah yang jelas. Ini adalah screenshotan postingannya dia. Jadi silakan dibaca. Ketika jangan baca-baca yang ini Pak, baca juga yang ini. Jadi tolong teman-teman memahami bahwa sebenarnya kembali lagi Habib Muhsin mengatakan klarifikasi. Seperti pesan yang mungkin tidak tersampaikan, tersurat tapi tidak tersirat. Silakan diklarifikasi. Hanya itu, kami ingin tahu itu. Nah, poin yang keempat, ketika memang nanti ranah hukum ada indikasi, kami silakan serahkan ke penegakan hukum. Saya kira dapat dipahami teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan kira-kira dapat dipahami. Jadi seandainya ketika nanti ada di belakang hari tendensi apapun, dualisme apapun, itu di luar daripada kepentingan kami. Bisa dilihat dari tuntutan kami, press release kami, surat pemberitahuan kami. Tolong jangan pernah mencampur adukan perkara agama kami dengan hal-hal yang ada di luar sana. Karena apapun itu, urusan ini selesai tidak mempengaruhi yang lain. Percayalah. Urusan ini selesai, klarifikasi tidak akan mempengaruhi yang lain. Jadi harapan saya teman-teman yang ada di Kabupaten Nunukan, terkhususnya Kabupaten Nunukan untuk seluruhnya Kalimantan Utara dapat mengerti ini. Saya harapkan ini dapat didengar oleh semuanya. Jauh ini komunikasi dengan DS bagaimana Pak? Apa kira-kira tanggapan DS terkait aksi-aksi yang dilakukan? Kalau untuk tanggapannya secara pribadi kami belum mendapat informasi secara jelas apakah dia akan melaksanakan tabayun seperti yang kami harapkan. Nah itu masih menunggu informasi. Nah tadi sejauh ini setelah kita menyampaikan aspirasi, entah nanti dia melaksanakan jika dia merasa kewajibannya untuk melaksanakan klarifikasi itu ada, maka dia akan melaksanakan itu insya Allah. Harapan kita itu. Nah itu saja. Pasca dari Nunukan kemana lagi nih aksi akan dilakukan? Saya kalau pasca dari Nunukan saya nggak tahu. Nanti karena kembali lagi ini adalah koordinasi ulama-ulama yang ada di Kalimantan Utara. Ya, para Habib ini banyak di Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Nunukan. Salah satunya. Nah, jadi ketika mereka nanti mencoba untuk mengumpulkan simpatisan Muslim yang ada di Kalimantan Utara untuk menyatukan kembali, merapatkan barisan untuk menyampaikan aspirasi tiap kabupaten. Oleh sebab itu makanya akan dilaksanakan kembali. Kembali lagi karena kenapa? Salah satu pejabat negara yang membuat pernyataan ini adalah wakil rakyat Kalimantan Utara. Perlu dicatat, wakil rakyat Kalimantan Utara bukan kabupaten manapun. Oleh sebab itu sudah semestinya bagian dari kabupaten manapun ikut campur untuk mengkritisi dia, menegur dia, menyampaikan aspirasi itu. Atas nama siapa itu Pak? Aliansi Masyarakat Cinta Damai Kalimantan Yang Utara. atas nama yang duduk di DPR ini siapa? Ya? Yang perwakilan dari DPR ini siapa? Deddy Sitorus. Jadi salah satu anggota DPR RI. Nah, Perwakilan dari Kaltara ya? iya, dia wakil rakyat, wakil Kaltara.